Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sagala dengan NIM 2002 1938. Sini saya akan menjelaskan tugas dari saya akan menjelaskan tugas dari etika profesi, yaitu flowchart, persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Oke, bisa next. Oke, ini dia untuk flowchartnya. Jadi yang pertama itu dimulai yang dimana pada awalnya itu untuk mendapatkan sertifikasi harus dari pendidikan terlebih dahulu. Kemudian dilihat dari pendidikan maka akan ada pengalaman kerja. Dari pengalaman kerja akan ada pengalaman persiapan dokumen. Kemudian pendaftaran. Setelah itu ada evaluasi dokumen. Dari sini bakal ada revisi dari dokumen untuk dia diisi lagi. Kemudian ujian sertifikasi, penilaian akhir dan terakhir sertifikat yang diterbitkan. Nah, untuk uraiannya atau penjelasannya bisa dilihat di sini. Pertama dari start, di mana proses dimulai dengan inisiasi pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Kedua, pendidikan. Calon insinyur harus memenuhi persyaratan pendidikan formal di bidang teknik. Minimal biasanya gelar sarjana teknik atau S1. Untuk beberapa sertifikasi, gelar master atau S2 dapat memberikan poin tambahan. Kemudian untuk pengalaman kerja, di mana pelamar harus memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang teknik. Pengalaman ini biasanya dihitung dalam jumlah tahun, contoh 3-5 tahun, dan mencakup partisipasi aktif dalam proyek teknik. Selanjutnya ada persiapan dokumen, di mana calon harus melengkapi dokumen seperti KTP, CV, portofolio, surat rekomendasi dari atasan kolega senior, dan bukti pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, di mana selanjutnya ada yang nomor 5. Calon pendaftaran harus mendaftarkan diri melalui portal resmi lembaga sertifikasi. Kemudian semua dokumen diunggah atau diserahkan untuk direvisi. Kemudian ada evaluasi dokumen di mana lembaga sertifikasi harus memeriksa kelengkapan dokumen dari si pelamar. Jika dokumennya lengkap, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika dokumen tidak lengkap, calon diminta merevisi dokumen dan mengulang proses ini. 7 ada ujian sertifikasi. Calon mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, di mana ujian bisa berupa tes tertulis, wawancara, atau studi kasus teknik. Kemudian ada penilaian dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya ada penilaian akhir, di mana evaluasi akhir mencakup hasil ujian dan kelengkapan semua persyaratan. Jika lulus, calon berhak mendapatkan sertifikat. Jika tidak lulus, calon dapat mengulang proses ujian setelah memperbaiki kekurangan. Oke, bisa di next. Oke, sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.